Berlatar di sebuah rumah milik seorang psikiater khusus kejiwaan bernama Will Herber. Diceritakan ia mempunyai dua orang putri yang bernama Sadie dan Sawyer. Mereka tengah berjuang menghadapi kenyataan ibunya meninggal belum lama ini secara mendadak karena kecelakaan. Kita bisa lihat mereka masih berat akan kehilangan ibunya. Sadie meratapi kesedihannya dengan melihat kenangan di kamar mendiang ibunya. Will yang merupakan suami mendiang ibu Sadie merasakan beratnya hidup. Suatu ketika Will menjalani rutinitasnya mengantar anak-anaknya ke sekolah. Kita bisa lihat saking sedihnya, Sadie pun memakai baju ibunya untuk ke sekolah. Bisa dikatakan Sadie orang yang paling merasakan kesedihan mendalam dan belum rela jika ibunya meninggal. Diceritakan Sadie mendapatkan ucapan duka dari teman-teman sekolahnya dan mengucapkan selamat datang karena Sadie sudah lama tidak masuk sekolah. Suatu ketika, salah satu temannya berkomentar mengenai baju yang dikenakan Sadie. Namun Sadie tak terima dan menganggap mengukit ibunya. Saling dorong pun terjadi hingga baju Sadie kotor. Ia pun pergi sambil menangis. Suatu hari Will didatangi seorang yang terlihat terganggu kejiwaannya yang bernama Lester. Awalnya Will heran dan curiga padanya karena setiap pasien yang datang terlebih dahulu membuat janji. Dengan terpaksa Will menerimanya dan mendengarkan masalahnya. Dengan wajah yang kosong, Lester bercerita tentang anak-anaknya yang meninggal. Ia dituduh sebagai pelakunya. Lester mengungkapkan anaknya terbunuh oleh sosok entitas yang sulit dimengerti, dan tak ada yang percaya padanya termasuk Will. Setelah Lester memberikan gambar hasil karya anaknya sebelum meninggal, dirasa tak nyaman kemudian Will menelpon polisi. Namun siapa sangka Lester justru pergi begitu saja, dan di saat yang sama Sadie telah berada di rumah. Merasakan ada yang aneh di kamar sebelahnya, Sadie penasaran akan hal itu, dan betapa kagetnya dia melihat Lester mati digantung diri di depan Sadie. Di saat Sawyer pulang sekolah, ia melihat rumahnya banyak polisi. Seakan ada kejadian buruk, dan itu karena kejadian Lester bunuh diri. Saat Will dimintai keterangan oleh polisi, Will menceritakan hal yang terjadi tentang penyebab anak-anak Lester meninggal, dan itu masih menjadi misteri. Namun berbeda dengan Sadie, ia masih meyakini kejadian Lester bukan karena bunuh diri, namun seperti ada yang membunuhnya. Jadi siapa pelakunya? Itu masih menjadi misteri. Malamnya, Sawyer dan Sadie masing-masing kamarnya bersiap untuk tidur. Seperti biasa, Will mendatangi mereka untuk mengucapkan selamat tidur. Kita bisa lihat Sawyer sepertinya masih parno atas kejadian Lester. Will pun diminta untuk memeriksa lemari dan bawah ranjang Sawyer. Berbeda dengan Sadie, ia hanya menceritakan penyesalan kematian ibunya. Berikutnya, hal aneh terjadi menimpa Sawyer. Di saat akan tidur, Sawyer dikagetkan dengan adanya suara aneh di belakang pintu. Sampai di situ, ia seperti ada sosok yang berada di bawah kasur. Dengan rasa penasaran, ia memaksakan untuk menoleh ke bawah kasur. Dan yang terjadi seperti ada sosok aneh yang terlihat. Sawyer pun kaget dan pergi ke kamar Sadie. Di saat itu juga Sadie sedang melakukan sejenis ritual pemanggil roh yang harapannya ingin berkomunikasi dengan ibunya. Di saat ritual berjalan, Sawyer datang dan menceritakan kejadian tadi. Mendengar hal itu, Sadie tak langsung percaya dan melihat bibir Sawyer yang berdarah. Ia pun memeriksanya dan ternyata giginya akan copot. Sesuai kepercayaannya, Sadie membantu Sawyer mencabut giginya dengan mengikat giginya dan disambungkan ke pegangan pintu. Belum juga ditarik pintunya,
Tiba-tiba pintu tertutup sendiri. Sontak membuat Sawyer kesakitan dan menangis. Keesokan harinya, Sadie dan Sawyer terlihat sedang berkonsultasi dengan psikiater. Mereka mengungkapkan unek-uneknya masing-masing. Sadie dengan keluhan kesedihannya terhadap mendiang ibunya, sedangkan Sawyer paranoid terhadap kegelapan. Psikiater menyebutkan kalau Sawyer melihat sesosok monster di kegelapan. Nampaknya mereka masih meragukannya, ditambah Sawyer yang masih kecil. Malam pun tiba, lagi-lagi Sawyer merasa ketakutan di saat akan tidur. Dengan kondisi ruangan yang gelap, ia tiba-tiba dikagetkan mendengar suara yang berbisik padanya. Dikira itu Sadie, nyatanya tidak ada orang yang dilihatnya. Ia pun penasaran mencari suara tersebut, dan yang terjadi Sawyer dikagetkan dengan suara di belakangnya. Di sisi lain, Sadie terpancing ingin mencari tahu kasus kematian Lester. Ia pun sengaja mendengar rekaman percakapan Lester dan Will di saat konsultasi. Isinya pun sama hal yang mengaitkan sosok monster tersebut. Saat itu juga Sadie menemukan kertas gambar milik Lester. Sadie pun memulas gambar tersebut, dan yang muncul adalah sosok monster yang aneh. Kemudian Sawyer pun muncul dan menuduh Sadie mengerjainya. Di saat itu juga, Sawyer tak sengaja melihat gambar monster itu dan benar saja, gambar tersebut sama persis yang dilihatnya selama ini. Sadie pun semakin penasaran untuk menyelidikinya. Keesokan harinya, Sadie bertemu dengan teman dekatnya dan ingin meminta bantuannya untuk mengantarnya ke tempat tinggal Lester. Sesampainya di sana, Sadie dengan berani masuk ke dalam rumah Lester sendiri. Hal pertama dilihat adalah rumah yang kotor dan berantakan, dan sepertinya tidak ada penghuninya. Sadie sengaja menuliskan nomor teleponnya di kertas yang menempel. Di saat akan pergi, ia mendengar hal aneh di dalam. Rasa penasaran Sadie mengantarkannya ke sumber suara tersebut. Di saat melihat-lihat suasananya yang gelap, ia dikagetkan dengan ada yang menaruh kamera di dekatnya. Perasaan semakin tidak nyaman. Tiba-tiba seorang wanita muncul di hadapannya, dan sepertinya keluarga Lester yang tersisa. Percakapan pun terjadi. Wanita itu menyebutkan akan ada hal buruk terjadi di keluarga Sadie setelah melihat gambar yang ia temukan. Dan wanita itu menyebutnya Boogeyman, sosok monster yang muncul di kegelapan dan meneror keluarga yang sedang rentan akan kesedihan. Sadie masih tidak percaya. Di saat itu tiba-tiba wanita tersebut menyuruh Sadie untuk diam, karena monster itu tepat di belakangnya. Tembakan pun terjadi, dan Sadie setengah mati lari karena ketakutan. Malamnya, Sadie bermimpi buruk mengenai monster tersebut. Hal tersebut membuatnya panik, karena rasa penasaran masih menyelimuti Sadie. Ia mencoba memainkan ritual pemanggilan roh. Namun sang ayah mengetahuinya dan sedikit kesal karena dianggap membuat Sawyer takut dan menimbulkan hal-hal aneh di rumahnya. Akan tetapi Will sadar dan meminta maaf kepada Sadie dan mengembalikan barang-barang mendiang istrinya. Selanjutnya, Sadie mencoba memainkan ritual tersebut. Namun yang terjadi hal aneh yang muncul. Paginya terlihat Sadie sedang menonton rekaman kenangan bersama ibunya. Saking asiknya, ia tak menyadari teman dekatnya memanggilnya dan mencoba mengulang kebersamaannya seperti dulu dan melupakan kesedihan yang Sadie alami. Sadie pun menerimanya dengan baik. Kita bisa lihat teman-teman Sadie datang ke rumahnya, mencoba memulai pertemanan kembali. Suatu saat, Sadie dan teman-temannya mencoba melepas kebosanan dengan menghisap sebatang rokok milik ibunya dulu. Dan di saat Sadie mencobanya, ia terlihat seperti sesak napas dan batuk. Hal aneh terjadi tiba-tiba Sadie memuntahkan gigi milik Sawyer di mulutnya. Entah apa yang terjadi.
Teman-temannya mengira itu lelucon saja, dan teman-temannya malah mengerjainya dengan mengunci pintu di gudang yang gelap. Awalnya Sadie biasa saja, namun sosok monster muncul di kegelapan tepat di depan Sadie. Sontak Sadie teriak ketakutan dan membuat keributan dengan temannya. Selanjutnya Sawyer yang sedang asik bermain game tak menyangka akan diteror oleh monster itu. Ketegangan terjadi ketika Sawyer menyadari kedatangan monster itu. Di saat Sawyer menoleh ke belakang, ia tak menemukan apapun. Dan yang terjadi ketika Sawyer kembali menatap TV, ternyata monster itu tepat di depannya dan menyerangnya hingga Sawyer terbanting dan tak sadarkan diri. Hal tersebut membuat Sadie percaya akan cerita Sawyer tentang monster tersebut. Namun sayangnya, Will belum mempercayainya. Satu-satunya cara hanya Sadie yang bisa menghentikannya. Dan kebetulan Sadie mendapati telepon dari istrinya Lester dan mengajaknya untuk mengakhiri teror monster itu. Sadie pun tertarik dan pergi menemuinya di rumah Lester. Sesampainya di sana, Sadie malah dijadikan umpan oleh istrinya Lester. Ia telah menyiapkan jebakan dan berbekal senapan. Di saat rencananya dimulai, Sadie nampak ketakutan karena mulai mendengar suara monster itu. Dan benar saja, ia muncul dari kegelapan. Di saat akan menyerang Sadie, jebakan pun berhasil mengenai monster itu. Istri Lester pun menembak monster itu dan mengira sudah membunuhnya. Kita bisa lihat, nyatanya monster itu masih hidup dan menangkap istri Lester hingga tewas. Sadie pun kabur untuk menyelamatkan diri. Selepas itu, Sadie teringat dengan adik dan ayahnya. Ia mencoba menghubunginya, dan Will berkata ia sudah berada di depan rumahnya dan menanyakan keberadaan Sadie. Dan Sadie pun mencoba mencegah ayahnya masuk ke dalam rumah. Namun hal itu gagal. Will dan Sawyer pun ditarik oleh monster itu. Entah kemana mereka. Sadie pun teriak dan gelisah kemudian segera pulang. Sesampainya di sana, keadaan rumah gelap gulita. Sadie pun mencari mereka. Beberapa saat kemudian, Sadie menemukan Sawyer. Ia tampaknya berhasil lolos dari monster itu. Sadie mengungkapkan jika Will dibawa oleh monster itu ke ruang bawah tanah. Sadie pun bertekad menyelamatkan ayahnya. Sadie sedikit mengetahui kelemahan monster itu setelah kejadian di rumah Lester, yaitu api dan cahaya. Beberapa saat kemudian, Sadie secara perlahan-lahan mencari ayahnya. Di saat itu juga tiba-tiba Sawyer muncul dan ikut dengannya. Dengan bermodalkan kayu dan lampu kecil, nampaknya akan susah untuk melawan monster itu. Akibatnya, merasakan ketakutan, Sawyer tak sengaja menjatuhkan barang-barang dan menimbulkan suara. Dan hal itu memancing monster itu. Dan benar saja, monster itu sedang membawa Will. Sontak monster itu terpancing menyerang Sadie dan Sawyer. Akibat hal itu, Sawyer pingsan. Dan Sadie terancam nyawanya karena ia terpojok oleh monster itu. Di saat detik terakhir nyawanya akan hilang, Will tiba-tiba datang dan menolong Sadie. Hal tersebut membuat mereka mempunyai kesempatan bertahan. Dan tak sengaja mereka menemukan korek milik mendiang ibu Sadie. Nyatanya monster itu takut akan cahaya api. Sadie sekarang di atas angin. Dan monster itu pun sedikit terpojok. Namun lama-kelamaan korek pun habis. Tiba-tiba Sawyer melemparkan botol bensin ke arah monster itu. Dan Sadie melemparkan korek ke monster tersebut. Dan hal itu membuat monster mati terbakar. Dan seketika rumah Will pun ikut terbakar. Beberapa hari kemudian, Will beserta kedua anaknya terlihat sedang berada di kediaman wanita psikiater tersebut. Will berkata hal penyesalan karena tidak mempercayai anak-anaknya dan tidak bisa menjaganya. Karena itu Will berjanji akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan scene terakhir diperlihatkan, Sadie mendengar ada yang memanggilnya. Sumber suara itu berada di balik pintu dan kondisi yang gelap. Sadie sedikit hati-hati akan membukanya. Dan ketika akan dibuka,
Ia dipanggil oleh wanita psikiater tersebut dan langsung menutupnya. Akankah Terrell Bugiman masih ada? Namun filmnya berakhir